Namanya Ardi, usianya 27 tahun, pemuda asal Jember, Jawa Timur. Lulusan SMK, jurusan perhotelan. Tapi hidupnya jauh dari dunia perhotelan. Sejak lulus, ia berpindah-pindah, kerja pernah jadi barista, tukang bersih-bersih, sampai sopir ojek online. Semua demi menafkahi ibunya yang sakit-sakiton setelah ditinggal ayah. Sejak Ardi masih SMA hidup di desa kecil dekat Balung, pilihan Ardi terbatas. Ketika peluang menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri datang, ia langsung iakan meski pekerjaannya bukan profesi glamor, melainkan sebagai caregiver untuk orang dengan gangguan jiwa. Bayarannya tidak masuk akal. 1 miliar rupiah untuk kontrak kerja 1 tahun. Ardi bahkan sempat curiga ini penipuan. Tapi setelah serangkaian tes, wawancara, dan tanda tangan kontrak legal lewat agen resmi, ia sadar ini nyata. Uang itu bisa mengubah hidupnya dan ibunya, bisa membayar pengobatan, membangun rumah, dan mungkin membuka usaha setelah pulang. Negara tujuannya bukan Inggris, tapi Irlandia Utara. Tepatnya di sebuah desa sepi di pinggiran Belfast. Klien yang harus dirawat bernama Elizabeth Morgan, wanita Inggris berusia 50 tahun yang dikabarkan mengalami gangguan kejiwaan berat sejak kematian suaminya 5 tahun lalu. Tak punya anak, tak punya keluarga dekat, tapi tinggal di rumah besar bergaya Victoria dengan taman luas dan pelayan yang sudah tua. Pertama kali bertemu Elizabeth, Ardi nyaris mundur. Wanita itu duduk di kursi roda, mengenakan gaun tidur lusuh, rambut berantakan, mata kosong menatap langit-langit, seperti menyaksikan sesuatu yang tak terlihat orang lain. Tubuhnya kurus, tapi wajahnya masih menyimpan bekas kecantikan masa lalu. Ia tidak bicara, tak menyambut, bahkan tak melirik Ardi sedikit pun. Hari-hari pertama seperti berjalan di atas pecahan kaca. Elizabeth kerap marah tiba-tiba, melempar gelas, atau menjerit tengah malam. Ardi hanya bisa mengikuti protokol. Jangan sentuh dia tanpa izin, jangan ajak bicara terlalu banyak, dan hindari menyebut nama mendiang suaminya. Ia mengerjakan tugasnya, mengganti pakaian, menyiapkan makanan, dan duduk menemaninya di ruang baca, meski hanya dalam diam. Kadang ia merasa seperti tak lebih dari bayangan yang tak terlihat. Namun di hari keempat, saat Ardi tengah memetik bunga liar di taman belakang sekadar, menenangkan diri tiba-tiba Elizabeth muncul. Ia berdiri diam di ambang pintu taman, menatap Ardi tanpa ekspresi. Ardi gugup, tapi mencoba tersenyum. Elizabeth mendekat perlahan, lalu berucap pelan dalam bahasa Inggris. Suaranya serak namun tajam. You remind me of someone. Itulah pertama kalinya Elizabeth berbicara langsung padanya. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk mengguncang dunia. Ardi yang semula hanya berniat bertahan setahun demi uang, sejak hari itu ada yang mulai berubah pelan, namun nyata. Sejak ucapan singkat itu, Elizabeth Morgan mulai menunjukkan perubahan kecil. Tak lagi selalu diam. Sesekali ia melirik Ardi ketika sedang menyuapkan sup. Bahkan pernah ia tertawa kecil saat Ardi tergelincir di lantai dapur karena tumpahan teh. Tawa itu cepat lenyap, tapi cukup membuat Ardi heran apakah di balik luka jiwa yang dalam, wanita ini masih bisa merasa lucu. Ardi tetap menjaga jarak. Ia tahu tugasnya hanya satu, merawat, bukan berteman, apalagi terlibat lebih jauh. Tapi kadang malam-malam terasa terlalu panjang di rumah besar itu. Suara detik jam berdentang, bersaing dengan desiran angin dari jendela. Dan Elizabeth mulai sering berdiri diam di depan kamar Ardi. Tak bicara, hanya berdiri. Lalu pergi. Pagi harinya, pelayan tua bernama Maureen memperingatkan, kalau dia mulai bicara tentang Edward, lebih baik kamu jangan tanggapi. Edward adalah nama mendiang suaminya, seorang seniman Inggris yang bunuh diri 5 tahun lalu di loteng rumah itu. Tidak ada yang tahu pasti alasannya, tapi sejak malam kematiannya, Elizabeth berubah drastis. Rumah ini menjadi tempat duka yang membeku dalam waktu. Hari itu, saat hujan rintik-rintik membasahi jendela ruang baca, Elizabeth memanggil Ardi untuk pertama kalinya, bukan dengan isyarat, tapi dengan suara pelan namun tegas. Sit with me. Ardi menurut, duduk di kursi seberang, menjaga jarak. Elizabeth mengangkat kepalanya, menatap lekat-lekat. Kamu orang baik, kau tahu itu, katanya dengan logat Inggris yang lembut. Ardi hanya tersenyum canggung. Saya hanya kerja, Bu. Elizabeth, bukan, Bu. Aku bukan ibumu. Ardi tertawa kecil. Gugup. Suasana itu aneh, tapi tak menakutkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedang berbicara dengan manusia, bukan sekadar pasien. Lalu tiba-tiba, Elizabeth bertanya, apakah kamu pernah ditinggalkan orang yang kamu cintai? Pertanyaan itu menampar Ardi dari dalam. Ia terdiam lama, lalu menjawab,
Ayah saya meninggal waktu saya SMP. Elizabeth mengangguk. Rasanya seperti terlempar ke ruang hampa. Ya, kau tahu? Edward juga seperti kamu. Tangannya hangat. Kalimat itu membuat dada Ardi berdesir. Ia sadar, dalam benak Elizabeth, dirinya mulai dikaitkan dengan sosok suaminya yang telah tiada. Apakah ini pertanda baik? Atau justru bahaya? Malam harinya, Ardi menulis catatan di buku harian kecil yang ia bawa dari Jember. Elizabeth berbicara hari ini tentang cinta, tentang kehilangan, tapi juga tentang aku. Dan aku takut dia melihat bukan siapa aku sebenarnya, tapi seseorang dari masa lalunya, pelan tapi pasti. Hubungan mereka tidak lagi sekadar perawat dan pasien. Ada sesuatu yang sedang tumbuh misterius, samar, dan mungkin berbahaya. Hari-hari berikutnya, Elizabeth mulai berubah drastis. Ia lebih sering berbicara. Bahkan kadang bercanda. Ia mulai memilih pakaiannya sendiri, minta rambutnya dikuncir, dan duduk di taman saat matahari muncul. Ardi heran melihat perubahan itu begitu cepat. Dari wanita dingin tak bernyawa, menjadi sosok yang hangat meski kadang masih berubah suasana hati tanpa alasan. Namun satu hal yang paling membuat Ardi waspada adalah caranya memandang. Tatapan Elizabeth bukan lagi kosong. Kadang ia menatap Ardi lama, dengan mata yang menyimpan sesuatu, penuh rasa, tapi juga kelam. Suatu siang, saat Ardi sedang memijat pundaknya, Elizabeth memejamkan mata dan berkata pelan, "Kalau kau ada di hidupku dulu, mungkin Edward tak akan memilih mati." Ardi terdiam. Tangannya berhenti. Ucapan itu tak lagi terdengar seperti nostalgia, melainkan seperti pengganti. Ia tahu ini bukan hubungan biasa. Ia mulai merasa seperti sedang memainkan peran dalam sandiwara batin Elizabeth. Dan peran itu makin hari makin kabur batasnya. Maureen, pelayan tua yang tinggal di rumah itu sejak Elizabeth masih muda, mulai memperlihatkan sikap tak suka. "Kau terlalu lembut padanya," katanya saat mereka bertemu di dapur. "Jangan buat dia bergantung padamu. Dia akan menarikmu ke dunianya, dan tak semua orang bisa keluar." Ardi mengangguk sopan. Tapi dalam hati ia resah. Ia tak merasa bersalah. Justru sebaliknya, ia merasa seperti satu-satunya orang yang benar-benar memperlakukan Elizabeth sebagai manusia, bukan beban. Tapi nasihat Maureen menggema di kepalanya. Malam itu, Elizabeth meminta Ardi menemaninya di ruang musik. Ia memainkan lagu piano yang lambat dan sendu. Jari-jarinya gemetar, tapi tetap menyentuh tuts dengan emosi yang anehnya dalam. Ardi duduk di sofa, memperhatikannya dari jauh. Setelah satu lagu selesai, Elizabeth berbalik dan menatap Ardi dengan sorot mata yang tak bisa dijelaskan. "Kau takut padaku?" tanyanya tiba-tiba. Ardi bingung menjawab, "Tidak, tapi saya bingung." Elizabeth tertawa kecil. "Kau satu-satunya pria yang tersisa di hidupku. Ardi, kau tak bisa hanya jadi perawat." Kalimat itu seperti membuka pintu ke wilayah yang tak pernah ingin Ardi masuki. Ia mulai sadar. Yang tadinya ia anggap sekadar pekerjaan, kini berubah menjadi pusaran emosi yang sulit dikendalikan. Sebelum tidur malam itu, Ardi menatap kontraknya. Kertas itu masih ada, dan nilainya tetap 1 miliar. Tapi pertanyaan yang muncul sekarang adalah, berapa harga kewarasan dan berapa harga hatinya? Sebab perlahan, ia bukan hanya mulai peduli, ia juga mulai takut jika ia pun akhirnya jatuh. Hubungan antara Ardi dan Elizabeth semakin rumit. Apa yang awalnya terasa seperti tanggung jawab, kini menjadi tarik ulur antara kewajiban dan perasaan. Ardi mencoba menjaga jarak, tapi Elizabeth seperti sengaja mengaburkan batas itu. Ia mulai minta ditemani setiap malam. Tak mau tidur sebelum Ardi duduk di sisi tempat tidurnya, membaca buku atau sekadar memegang tangannya. Ardi gelisah. Setiap sentuhan, setiap pandangan mata Elizabeth membuatnya goyah. Ia bukan batu. Ia lelaki muda yang juga bisa merasakan hangatnya perhatian. Apalagi dari seseorang yang meski rapuh secara mental, tetap punya pesona. Elizabeth adalah wanita berkelas, dengan tutur lembut dan sorot mata yang bisa menusuk. Tapi di balik itu semua, Ardi tahu ada luka besar yang belum sembuh. Suatu malam, saat angin dingin dari luar membuat jendela bergetar, Elizabeth menarik tangan Ardi dan meletakkannya di dadanya. "Dengar," katanya pelan, "jantungku berdetak hanya kalau kau di dekatku." Ardi terkejut. Ia ingin menarik tangannya, tapi tatapan Elizabeth memaku dirinya. Wajahnya begitu dekat.
Dan untuk sesaat, mereka seperti dua manusia yang melupakan semua garis yang memisahkan. Namun sebelum hal yang lebih jauh terjadi, langkah kaki Maureen terdengar dari arah lorong. Elizabeth buru-buru melepas tangan Ardi. Seperti anak kecil yang ketahuan mencuri kue, Maureen masuk tanpa bicara. Hanya meletakkan obat di meja samping lalu pergi. Tapi dari sorot matanya, Ardi tahu ia melihat sesuatu. Keesokan paginya, Maureen bicara padanya di dapur. Nadanya tegas. Kau muda, dan dia kesepian. Tapi jangan kau kira yang kau lihat itu cinta. Itu luka yang menyamar. Ardi tak membantah. Tapi malam demi malam, Elizabeth semakin terbuka. Ia bercerita tentang masa mudanya. Tentang Edward yang dulu begitu penuh cinta, tapi kemudian berubah jadi gelap, terobsesi pada seni, dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Ia bercerita sambil menangis. Dan Ardi tak bisa hanya diam, ia merangkul bahunya, mengusap punggungnya. Saat itu, ia tidak berpikir sebagai perawat, ia berpikir sebagai manusia. Tapi setelah momen itu, segalanya berubah lebih cepat. Elizabeth mulai marah jika Ardi pergi terlalu lama. Ia cemburu jika Ardi bicara terlalu lama dengan Maureen. Pernah sekali, ia melempar vas bunga ke arah pintu, hanya karena Ardi tidak membalas salam paginya. Di tengah keintiman yang tumbuh, muncul ketegangan yang tak bisa dihindari. Ardi mulai merasa terjebak bukan dalam rumah itu, tapi dalam ikatan yang tak ia pahami. Apakah ia hanya bayangan Edward yang baru? Ataukah benar-benar seseorang yang mengisi kekosongan hati Elizabeth? Dan yang paling menakutkan, jika ia benar-benar jatuh cinta, apa yang tersisa dari dirinya saat semua ini selesai? Musim semi tiba. Taman di belakang rumah mulai bermekaran. Burung-burung kecil kembali bersuara. Tapi ketenangan alam itu tak mencerminkan gejolak yang makin besar di dalam rumah tua itu atau di dalam hati Ardi. Hubungan Ardi dan Elizabeth kini tak bisa lagi disebut formal. Mereka sering duduk bersama di bangku taman, saling bercerita, saling menatap. Elizabeth bahkan mulai tertawa lepas, sesuatu yang dulu tak pernah muncul di hari-hari pertama Ardi datang. Namun bersamaan dengan itu, ada pula sisi gelap yang muncul. Ketergantungan, kecemburuan, bahkan luapan emosi yang makin sering meledak. Suatu malam, Elizabeth menangis tersedu-sedu di ruang baca. Ia menghancurkan bingkai foto lamanya bersama Edward. Dia meninggalkanku tanpa pamit, katanya. Tapi kamu harus tetap di sini. Ardi mencoba menenangkan, tapi di dalam dirinya sendiri, perasaan tak lagi jernih. Ia mulai merasakan hal yang tak seharusnya. Nyaman saat bersamanya, tenang saat melihat senyumnya. Namun bersamaan dengan itu, ia pun dihantui rasa bersalah. Elizabeth masih sakit. Ia bukan wanita biasa. Ia memanggil nama Ardi, tapi kadang menyebutnya Edward saat dalam tangis. Apakah ini cinta? Atau hanya pelampiasan dari jiwa yang luka? Konflik batin itu semakin parah ketika Maureen, pelayan tua yang selama ini hanya mengamati, mengambil langkah tegas. Ia memanggil dokter psikiater langganan keluarga, Morgan, untuk evaluasi ulang kondisi Elizabeth. Dalam diskusi tertutup, dokter menyebutkan bahwa kondisi Elizabeth terlihat stabil, namun rentan memburuk jika terlalu bergantung pada satu figur pria. Kami harus mempertimbangkan mengganti caregiver, kata dokter itu tanpa memandang Ardi. Ardi terpukul, tapi jauh di dalam hatinya. Ia tak tahu harus senang atau sedih. Apakah ia ingin pergi dan menyelamatkan dirinya sendiri? Atau tetap tinggal bersama perempuan yang secara perlahan telah mengisi hatinya dengan cara yang tak pernah ia duga. Elizabeth tahu ada sesuatu yang terjadi. Malam itu, ia menatap Ardi dan bertanya, "Kau akan meninggalkanku juga ya?" Ardi tak bisa menjawab. Lidahnya keluh, dadanya sesak. Ia bukan lagi hanya perawat. Ia bukan hanya orang asing yang bekerja demi uang. Ia kini seseorang yang hatinya mulai tertambat di tempat yang semestinya hanya jadi persinggahan. Tapi jika ia memilih tetap tinggal, risikonya bukan sekadar melanggar kontrak profesional, tapi juga membuka luka lama Elizabeth yang belum benar-benar sembuh. Dan luka itu bisa menelannya juga. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ardi tak tidur nyenyak. Ia berdiri lama di depan cermin, menatap bayangannya sendiri dan bertanya, apakah ini cinta atau kegilaan bersama yang perlahan tumbuh tanpa sadar? Hari itu, langit London mendung. Kabut menggantung rendah di halaman belakang, seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang berat sedang menanti. Ardi baru saja kembali dari membeli obat ketika mendapati rumah dalam keadaan kacau. Vas bunga pecah di lantai, kursi terbalik, dan suara Elizabeth terdengar dari lantai atas berteriak, menangis, lalu tertawa histeris. Suara itu mencabik sunyi rumah,
dengan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ia berlari ke atas dan menemukan Elizabeth berdiri di atas meja di ruang musik, memeluk foto Edward sambil menyanyi lirih. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan. "Aku tahu, mereka akan mengambilmu dariku," ucapnya dengan suara serak. Ardi mendekat perlahan, mencoba menenangkannya. "Liz, ini aku, Ardi. Turunlah, kamu bisa terluka." Tapi Elizabeth menunjuk wajahnya, setengah menangis. "Bukan kamu, bukan Edward, kau bohong." Lalu tiba-tiba, ia terjatuh. Ardi menangkapnya di pelukan. Tubuh wanita itu menggigil seperti anak kecil. Ia memeluknya erat, tak berkata-kata. Saat Elizabeth mulai tenang, ia hanya berbisik, "Maafkan aku terlalu ingin kamu sembuh sampai aku lupa batasku." Beberapa jam kemudian, dokter dan Maureen datang. Elizabeth diam di sofa, tatapannya kosong, tubuhnya lemas, seperti habis menempuh badai. Dokter menyarankan agar Elizabeth dipindahkan. Sementara ke fasilitas rehabilitasi mental, ketergantungannya pada Ardi terlalu intens. "Kita harus pisahkan sebelum ini menjadi lebih parah." Elizabeth menolak keras. Ia memeluk Ardi dan berkata, "Kalau kau pergi, aku tak mau hidup lagi." Ardi menunduk, matanya mulai berkaca. Ia berdiri, menatap Elizabeth dan berkata, "Liz, aku mencintaimu. Tapi kalau aku tinggal hanya karena kau takut sendirian, itu bukan cinta. Itu pelarian. Dan aku tak ingin kau hidup dengan ilusi. Kau harus kuat tanpa aku." Kalimat itu membuat Elizabeth menatapnya dengan luka yang begitu dalam. Ia terisak, tapi tak berkata apa-apa. Ardi pergi meninggalkan ruangan itu, meninggalkan bagian hatinya yang tertinggal bersama wanita yang pernah ia rawat. Dan akhirnya, ia cintai. Beberapa hari kemudian, Ardi kembali ke Indonesia. Ia tak bawa uang 1 miliar. Kontraknya dibatalkan karena keputusan medis. Tapi yang ia bawa pulang jauh lebih berat dari materi kenangan, luka, dan cinta yang lahir di tempat yang paling tak terduga. Di malam terakhirnya di London, ia menulis, "Cinta bisa menyembuhkan, tapi juga bisa membuat kita hilang arah. Aku mencintainya, tapi aku juga harus menyelamatkan diriku. Kalau dia sembuh nanti dan masih mengingatku, mungkin saat itulah kami benar-benar bisa saling memiliki." Setahun berlalu sejak Ardi meninggalkan London, ia kembali ke Jember, menata hidup sederhana dengan membuka usaha kecil bersama kakaknya. Tak ada cerita tentang wanita asing, tak ada bayangan rumah megah, tak ada 1 miliar. Hanya sepi yang tersimpan rapi di balik senyum sopannya. Namun, tidak ada malam yang benar-benar tenang. Di balik suara jangkrik dan semilir angin desa, ia kerap teringat akan ruang musik itu, akan senyum Elizabeth yang rapuh, dan akan kata-kata terakhir yang ia ucapkan sambil menahan perih. "Aku mencintaimu, tapi kamu harus sembuh." Ia tak pernah menerima kabar apapun, tidak dari Maureen, tidak dari rumah keluarga Morgan, seolah semuanya hilang ditelan kabut London. Hingga suatu sore, saat Ardi sedang membersihkan halaman toko kecilnya, sebuah mobil asing berhenti di depan. Dari dalam, seorang wanita turun, rambut perak elegan, langkah mantap, dan senyum yang tak pernah ia kira akan ia lihat lagi. Elizabeth berdiri di hadapannya. Ardi terpaku. Ia tidak percaya, tapi wanita itu tersenyum. Tidak lagi seperti dulu, bukan senyum yang dipenuhi ketakutan, tapi tenang, dewasa, dan utuh. "Aku sembuh, Ardi," katanya pelan. "Butuh waktu, butuh obat, butuh terapi panjang, tapi juga butuh keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Dan itu kau yang ajarkan padaku." Ardi belum bisa berkata apa-apa. Elizabeth mendekat, menatapnya seperti dulu tapi kini tanpa kabut luka. "Aku kesini bukan untuk menagih cinta yang dulu, tapi untuk bertanya, apakah masih ada tempat untukku dalam hidupmu yang sekarang? Di tengah sawah, di antara terik matahari dan debu tanah." Ardi akhirnya tertawa kecil. Semua kerumitan, luka, dan perasaan yang sempat ia kubur kembali perlahan ke permukaan. Bukan sebagai beban, tapi sebagai bagian dari perjalanan. Mereka duduk di bangku kayu depan toko, seperti dua orang asing yang mulai lagi dari awal. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya percakapan sederhana tentang kopi, musim hujan, dan rencana kecil untuk esok hari. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada cinta. Bukan yang meledak-ledak, bukan yang menyakitkan, tapi cinta yang telah tumbuh dari luka, diuji waktu, dan kembali dengan cara yang lebih sehat dan tulus. Malam itu, Ardi menulis di jurnalnya, ternyata cinta yang bertahan bukan yang memaksa untuk bersama, tapi yang rela melepas agar bisa kembali dengan cara yang benar. Dan hari ini, dia kembali, bukan sebagai beban, tapi sebagai pilihan. Dan begitulah, dua hati yang sempat rusak
akhirnya saling merawat, bukan lagi sebagai pasien dan perawat, tapi sebagai dua manusia yang memilih satu sama lain dengan sadar.